dia pertimbangan adalah lingkungan eksternal, lingkungan internal. Nah, kalau di dia mulai dengan goal, sasaran. Walaupun dia sini hanya nulis mission, goal, misi dan sasaran. Tapi kalau dalam manajemen kan kita belajar bahwa untuk tujuan organisasi itu yang lebih komplit, tingkatannya sebelum misi itu ada vision, ya, visi yang paling tinggi. Vision, kemudian mission, ya, misi, baru goal. Nah, kalau pendekatan terbaru tambah satu lagi P-nya adalah value, nilai. Ya, nilai. Jadi ada mission, vision, goal, dan value. Nah, nilai-nilai itulah yang saya katakan tadi, kalau di bukunya Mondi dia sebut dengan corporate culture, ya, budaya organisasi. Jadi nilai. Jadi nilai itu gini, tujuan perusahaan itu mungkin tidak semata-mata untung, tapi juga kebersamaan. Kita lihat dalam perusahaan Jepang itu, bahkan dia saling menghargai, sense of belonging-nya, itu menumbuhkan rasa memiliki. Itu bisa ditumbuh kembangkan dari tradisi, dari budaya yang ada di dalam perusahaan itu. Tapi kita tidak fokus ke vision mission, tapi sesungguhnya sebuah organisasi itu dirancang sebelum kita merancang aktivitas, sebelum kita rancang resource yang dibutuhkan, pertama adalah harus ditentukan dulu tujuannya. Karena perusahaan atau organisasi tanpa tujuan itu nanti akan ngambang, baik perusahaan bisnis, perusahaan nirlaba, masuk perusahaan pemerintah, organisasi pemerintah atau public service, ya, termasuk juga organisasi apapun, organisasi LSM atau NGO, ya, termasuk juga organisasi hobi, misalnya apakah sepak bola, kemudian kesenian dan sebagainya. Di awal dari menyusun dulu adalah goalnya, sasarannya, itu. Nah, baru setelah kita susun sasarannya, goalnya, termasuk juga di perusahaan ada kemarin di pengantar manajemen sudah belajar tentang ada tujuan jangka pendek, jangka panjang, kan, jangka menengah, atau sering juga disebut dengan tujuan strategik dan tujuan operasional. Ya, kalau operasional itu biasa dalam 1 tahun, kalau strategik itu jangka panjang. Itu. Nah, setelah itu menurut Nu, ya, baru dibuat adalah formulation strategik, strategi formulasinya, perumusannya, ya, formulasi dari strategi. Setelah kita tahu itu semua. Nah, untuk formulation strategik, strategi formulasi dalam perusahaan itu terdiri dari 2. Ada external analysis dan internal analysis. Menganalisis faktor eksternal dan menganalisis faktor internal. Itu kalau yang di Mondi tadi dia sebut lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Kalau Nu dia menggunakan istilah external analysis dan internal analysis. Untuk external analysis itu ada 2, ada opportunities dan threats, ada peluang dan ancaman. Itu yang eksternal. Sedangkan internalnya adalah strength dan weakness, ya, kekuatan dan kelemahan. Nah, kalau ini digabung, yang kita sering dengar atau Anda pernah dengar namanya SWOT analysis. SWOT itu terdiri dari strength, weakness, opportunities, dan threat. Kekuatan, apa sih kekuatan yang kita miliki? Dari SDM-nya, dari kuantitasnya, dari kualitasnya, apakah teknologi yang kita kuasai, kemudian apakah capital yang kita miliki, kemudian yang lain, kemudian weakness, kelemahan kita apa? Orangnya banyak, tapi etos kerjanya kurang, ya, penguasaan teknologinya, skillnya kurang, misalnya itu semua dipertimbangkan. Kemudian opportunities, peluang, seberapa besar peluang kita untuk melakukan ekspansi, peluang pasar, ada pengembangan daerah baru, ada peningkatan pendapatan masyarakat sebagai konsumen. Ini adalah bisa kita
raih. Ada kemajuan teknologi, semua itu adalah opportunities. Kemudian trade itu adalah ancaman. Berapa kompetitor baru, berapa produk baru sebagai produk pesaing kita, itu adalah semua ancaman bagi kita. Peraturan pemerintah, kemudian pandemi, sekarang itu semua adalah ancaman bagi dunia usaha. Karena kita tidak bisa bergerak secara luasa. Nah, semua itu menjadi pertimbangan. Jadi setelah kita susun goal-nya, kemudian kita analisis. Nah, untuk SWOT analysis ini lebih banyak nanti dibicarakan di manajemen operasional. Atau juga kemarin ada bimbingan saya di MM, di S2, Pak Deddy Wahyudi, Wakil Wali Kota itu, malahan jadi tesisnya, alat analisisnya adalah SWOT analisis. Bisa jadikan alat analisis untuk skripsi dan tesis. Ya. Dan sudah banyak buku-buku yang beredar. Jadi kalau untuk pendalamannya, Anda bisa cari untuk pengembangan pengetahuan sendiri tentang SWOT analysis. Ada buku khusus tentang SWOT. Nanti ada situ ada matriks SWOT. Nanti kalau opportunities ketemu dengan strength, apa strateginya. Kemudian opportunities ketemu dengan weakness, apa strateginya. Yang terjelek itu pada saat weakness ketemu dengan traits. Kita punya banyak kelemahan, tapi ancaman banyak. Nah, kalau kita proaktif, itu akan mati konyol. Itu ada di SWOT analysis. Nah, setelah kita pertimbangkan dari faktor lingkungan eksternal internal atau external analysis dan internal analysis, dan demi mencapai goal, sasaran tentukan, maka itu adalah muncul nanti strategic choice, pilihan strategi yang akan kita lakukan. Apa sih strategi yang akan kita pilih? Apakah kita akan proaktif, atau kita akan menjadi defensif, atau strategi lain. Nah, ini juga kalau nggak salah di semester 5, juga nanti Anda akan diajari salah satu mata kuliah namanya manajemen strategi. Jadi kita di awal semester 3 ke bawah itu masih basic, masih dasar-dasar. Kalau udah 4 ke atas, biasa udah mulai apply. Udah kita membreakdown lebih detail lagi. Nah, dari strategic choice yang kita pilih, dari strategi pilihan strategi yang kita pilih, nanti akan muncul itu adalah human resource needs. Kebutuhan SDM yang kita butuhkan bagaimana. Misalnya kita akan buka rumah hotel bintang 5. Tentu beda SDM yang kita butuhkan dengan kita buka hotel kelas melati. Kenapa kita buka kelas melati? Karena banyak lingkungan mahasiswa yang daya belinya terbatas. Beda dengan bintang 5, customer-nya akan beda. Pertimbangan itu akan belajar di marketing, seperti itu ya. Nah, dari human resource need, kebutuhan SDM itu ada 3 karakteristik, yaitu adalah skill-nya, ya. Kemudian behavioral dan culture, ya. Jadi skill-nya, skill yang bagaimana yang kita butuhkan. Kalau untuk chef hotel bintang 5 akan beda dengan chef hotel bintang 1, skill-nya. Kemudian behavioral dan perilakunya. Kemudian culture-nya, budayanya itu juga akan beda. Nah, itu jadi sampai untuk memformulasikan sampai dengan human resource need itu berada pada strategic formulation, formulasi strategi. Kalau menurut Nu. Nah, setelah itu tersusun, baru kita tentukan adalah strategic implementation, pelaksanaan strateginya. Mulai dari human resource action, praktek SDM. Itu yang kelompok besar ini. Nah, inilah fungsi-fungsi SDM. Ya. Walaupun itu tidak urut, mulai dari rekrutmen, pelatihan, kemudian manajemen kinerja, sesungguhnya mulai dari ini sudah di sini analisis pekerjaan, job analysis.
sesungguhnya yang pertama adalah job analysis. Setelah kita melakukan job analysis, tahu job description dan job specification-nya, baru kita akan melakukan rekrutmen, human resource planning, ya, perencanaan manusia. Dari perencanaan manusia itu baru nanti akan lanjut dengan rekrutmen. Kita akan rekrut melalui selection. Setelah seleksi baru placement, penempatan, dan juga disebut dengan job orientation, tergantung pengarang atau bukunya. Kalau di buku Human Resource Management Strategic, strategi SDM itu oleh William Anthony, dia menggunakan istilah sosialisasi. Itu masing-masing itu satu bab, ya. Kemudian baru development, training, development, pelatihan, pengembangan, kompensasi dan seterusnya. Ini adalah fungsi-fungsinya, ya, fungsi-fungsi SDM, praktek dari SDM. Itu mulai dari strategic implementation, pelaksanaan strategi. Setelah kita melakukan formulasi tadi di awal. Dari sini. Dari hasil pelaksanaan praktek SDM, manajemen sumber daya manusia ini, itu akan menghasilkan dua. Pertama adalah human resource capability, ya, kemampuan SDM yang kita rekrut. Tadi, kalau rekrutnya salah, tentu yang kita dapat orang-orang yang punya kompetensi rendah. Mungkin seleksinya asal-asalan, sehingga yang terekrut itu adalah SDM yang IQ-nya jongkok, ya, kemudian motivasinya rendah, karena masuknya dulunya dibayar, bukan berdasarkan seleksi sesungguhnya, atau karena masuknya karena ada backing dan sebagainya, itu kayak PNS itu. Nah, dari hasil human resource capability, kapasitas atau kemampuan SDM itu ada tiga, adalah skill, knowledge, dan ability, kemampuan, ya, ada keterampilan, kemudian kemampuan dan pengetahuan, knowledge, skill, and ability, ya. Nah, kalau kita buka bukunya Mondi, knowledge, skill, and ability ini adalah yang disebut dengan kompetensi, ya. Sering kita dengar, oh, tenaga kerja Indonesia kurang kompeten. Kita bisa menyebut kompeten. Jadi kompeten itu adalah kompetensi, adalah bekal orang untuk bekerja. Kalau menurut Mondi ada tiga, knowledge, skill, and ability, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Kalau menurut juga disebutkan tiga kompetensi itu, adalah knowledge, skill, and behavioral, pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Tapi kalau Anda cari buku tentang kompetensi lebih detail lagi, itu akan lebih banyak lagi, khusus buku tentang kompetensi, ya. Jadi tidak hanya sekedar pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan, atau keterampilan, pengetahuan, dan perilaku, tapi termasuk juga sudah ada trait, sifat orang, kejujuran, kemudian etos kerja, motivasi, kemudian disiplin, itu adalah bagian dari kompetensi. Nah, itu akan terpenuhi atau tidak tergantung dari cara kita membuat job analysis sebelumnya dulu, kemudian kita melakukan human resource planning, perencanaan sumber manusia. Yang kita butuhkan itu baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, itu nanti kan kita bahas di minggu-minggu berikutnya, ya. Sambil itu nanti silakan baca, ya, itu. Nah, kemudian juga termasuk juga cara kita menyeleksinya. Apakah betul seleksi itu untuk memastikan bahwa kompetensi yang dibutuhkan, kompetensi yang kita terima itu sesuai dengan kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan. Itu ada di job description itu, ya. Nah, itu hasilnya, ada human resource capability. Nah, yang berikutnya juga dari human resource capability itu akan muncul dari human resource action, tindakan atau praktek dari SM tadi adalah human resource action di bawahnya. Tindakan sumber daya manusia. Tindakan itu terdiri dari dua kelompok besar, adalah perilaku dan result, hasil perilaku. Perilakunya itu kalau ada karyawan
baru di sebuah perusahaan atau organisasi itu datang terlambat, pulang lebih awal, itu behavior perilaku yang tidak menguntungkan. Kenapa? Mungkin karena knowledge-nya, ya, basic knowledge-nya, pengetahuan dasarnya tidak match dengan pekerjaannya. Anda sarjana ekonomi, manajemen, suruh di bagian pembibitan, nggak match. Anda akan membosankan, karena Anda tidak punya bekal cukup di situ. Jadi Anda akan malas, disiplin segala macam. Atau Anda masuknya karena nyogok, bukan karena kompetensi Anda dalam pekerjaan itu. Karena punya paman di situ atau karena uang banyak sehingga masuk. Nah, itu nanti akan berpengaruh terhadap behavior perilaku orang, ya. Nah, kemudian yang kedua ada result, hasilnya. Hasilnya itu bisa dilihat dari produktivitas. Tenaga kerja Indonesia rata-rata produktivitasnya rendah. Produktivitas apa sih produktivitas itu? Produktivitas adalah rasio antara output dengan input. Jumlah barang yang dihasilkan dibandingkan dengan input yang dikorbankan. Gaji besar, tunjangan segala macam, tapi hasilnya nggak ada apa-apa. Perusahaan akan rugi. Karena benefitnya, manfaat yang diperoleh dari resort, dari tenaga kerja itu rendah, sementara cost-nya tinggi. Maka kita akan high cost, sehingga perusahaan akan merugi karena tidak mampu berkompetisi dengan kompetitor, dengan pesaing. Karena kerjanya tidak profesional, karena salah rekrut, penting family, tetangga, dan sebagainya. Tidak lihat kompetensinya. Itu akan berdampak dari result, terutama adalah produktivitasnya. Kemudian dari kemangkiran, itu tadi, sehari masuk, 2 hari bolos. Datang telat, pulang lebih awal. Itu adalah perilaku, result, karena salah tadi. Ya. Kemudian tingkat perputaran, turnover tenaga kerja, keluar masuk. Sehari masuk 2 orang, 3 orang, besok keluar, masuk lagi. Semua itu adalah bukan hal yang baik. Turnover yang tinggi itu bukan ciri-ciri yang baik. Kenapa? Setiap kita merekrut orang, karena itu kan butuh proses, butuh cost. Mulai dari kita merencanakan, kita umumkan di media untuk rekrutmen, kita seleksi, kita training dia, kita placement, sementara masuk nanti keluar lagi, cari lagi. Itu ciri-ciri dari hasil-hasil yang jelek. Tapi kalau dia bisa bertahan, itu nanti juga itu yang diinginkan. Jadi tingkat turnover itu ininya. Nah, pada hasil akhirnya itu adalah kinerja perusahaan, firm performance atau organizational performance, kinerja organisasi. Bisa dilihat dari productivity, kemudian quality dan probability. Dari produktivitasnya, dari kualitasnya, dan keuntungannya. Ya. Nah, semua, jadi apapun hasil akhir sebuah organisasi, baik atau jelek, itu sangat tergantung dengan apa yang dilakukan sebelumnya. Termasuk juga dalam memanage SDM salah satunya, tapi SDM bukan salah satunya. Salah memanage keuangan juga akan berdampak negatif. Uang kita pinjam dengan high cost, modal tinggi, pinjam dengan rentenir, modal, sementara untungnya kecil. Kalau semua resource itu ada biayanya. Kalau modal itu juga uang itu ada modal, ada biayanya yang kita kenal dengan cost of capital, biaya modal. Jadi tugas kita bagaimana meminimalisir penggunaan input sehingga cost-nya rendah, sementara benefitnya, manfaatnya besar. Karena beda antara benefit and cost itu adalah profit atau keuntungan. Itu yang dikejar. Nah, di sini sebenarnya dari kinerja perusahaan atau organizational or firm performance itu di bab terakhir buku 1 Mondi, judul bab adalah performance evaluation atau performance appraisal, penilaian kinerja atau evaluasi kinerja. Nah, bagi Anda yang ngambil konsentrasi SDM pun nanti di semester 6 biasanya saya juga ngajar, kita jadikan satu mata kuliah. Nama mata kuliahnya adalah manajemen kinerja atau performance management. Jadi mata kuliah di semester 5
ke atas itu ada membreakdown dari mata kuliah pokok. Misalnya Anda ambil marketing, semester sekarang dasar-dasar marketing, depan manajemen marketing atau manajemen pemasaran. Nanti kalau mengambil konsentrasi marketing, ada salah satu mata kuliah di semester 5 atau semester 6, customer behavioral, perilaku konsumen itu jadi satu mata kuliah. Kemudian marketing nirlaba, itu pesan tidak mencari keuntungan, bukan sih pasarkan, misalnya rumah sakit atau masjid dan sebagainya. Itu kita pelajari. Jadi kita akan membreakdown. Jadi udah sekarang ke 1, 2, 3, 4 itu biasanya kita ngasih basic, pokok-pokok materi utama. Setelah itu baru kita membreakdown dari per bab, dari mata kuliah, kita itu pendalaman, ya itu. Nah, dari sini juga dari kinerja perusahaan setelah kita evaluasi, itu di bawahnya, cuman nggak kelihatan di sini, di bukasnya ada garis di bawahnya ini, di sini nih. Ini adalah emergency strategik dadakan. Jadi kalau terjadi bencana, kemudian hal yang tidak diinginkan, kita harus mengambil tindakan cepat. Jangan sampai, udah ini kan evaluasinya setahun, padahal di bulan Maret, April kita sudah menghadapi krisis misalnya. Kita harus diambil tindakan. Jadi nanti di semester 6 ada mata kuliah budgeting, penganggaran. Penganggaran itu walaupun sudah disusun dari awal, bisa saja nanti dalam perjalanan berubah. Karena perubahan lingkungan. Kalau di Mondi disebutkan ada perubahan lingkungan tadi. Siapa sih menduga bahwa di awal 2020 tadi COVID, perusahaan rata-rata harus mereview ulang anggarannya, termasuk pemerintah. Karena kalau sesuai dengan rencana awal, nggak laku, terjadi overproduksi. Produksi banyak karena nggak laku. Orang nggak bisa beli. Kenapa? Nggak punya pendapatan. Kenapa nggak punya pendapatan? Karena nggak bekerja. Kenapa nggak bekerja? Nggak berani keluar rumah. Perusahaan pada PHK dan sebagainya. Karena terjadi pandemi misalnya. Kejadian luar biasa. Itu yang disebut monditi adalah kejadian yang tidak bisa diduga tadi. Tak terduga itu. Ya, pandemi misalnya contohnya, kemudian kondisi ekonomi, krisis dan sebagainya. Gitu ya. Jadi itu kira-kira materi awal kita sebagai pembuka ya, untuk menunjukkan posisi SDM itu di mana. Ya. Jadi SDM itu sama dengan resource yang dia tidak lebih dari sebuah resource, sebuah sumber daya, sebuah input. Untuk memaksimalkan kontribusi terhadap perusahaan, kita harus manage, kita harus manfaatkan sebaik mungkin, mengolahnya agar dia memberikan maksimum manfaat dengan cost yang sekecil mungkin. Itulah prinsip manajemen. Ya, manajemen itu adalah suatu tindakan, konsep atau pendekatan pemanfaatan sumber daya termasuk untuk membantu kita mencapai tujuan. Karena tidak mungkin kita, walaupun kita sebagai leader, sebagai top manajemen, untuk mencapai sendiri, kita harus butuh bantuan orang lain. Nah, agar orang lain mau membantu kita harus pandai-pandai memanfaatkan dia. Kita harus pandai memotivasi dia, kita pandai menggerakkan dia, mengactivating dia, kita harus pandai meleding dia, memimpin dia dan sebagainya. Nah, itu kita bahas dalam manajemen itu ya. Ada komentar, pertanyaan, silakan. Ada yang mau tanyakan? Halo? Ada nggak? Nggak ada? Si siapa nih? Abdul Aziz ya. Kemudian Nita Aulia, Amelia. Ada nggak yang mau dikomentari pertanyaan? Yang nggak jelas ada nggak? Nggak clear gitu? Halo? Belum Masih ada, terdengar? Pak. Belum ada ya. Nah, gini, karena saya juga tidak setiap pertemuan akan Zoom, kecuali kalau tatap muka ya. Jadi nanti mungkin saya akan share materi, kemudian tugas dan sebagainya. Tapi saya harapkan Anda, karena ini sebagai mata kuliah pokok ya, jadi marketing, finance, kemudian SDM dan operasional itu mata kuliah pokok. Jadi walaupun Anda misalnya, oh saya nggak tertarik dengan SDM, saya nggak tertarik dengan marketing, saya nggak tertarik dengan MOP, saya mau finance, karena harapan saya nanti saya bisa kerja di pasar modal, di lembaga keuangan, di bank segala macam. Tapi sayangnya, walaupun Anda konsentrasinya itu skripsi di situ, di akhir nanti mata kuliah pokok ini akan kita uji. Karena tim pengujinya nanti terdiri semua konsentrasi.
Kalau dulu misalnya kalau ada finance, keuangan, pengujinya dari marketing, MOP dan SDM. Pembimbingnya orang finance. Nah, cuman kalau sekarang kita rubah. Kalau Anda orang finance, pembimbingnya pasti orang finance, penguji utamanya orang finance, duanya dari yang lain. Mungkin marketing SDM atau marketing MOP atau MOP marketing. Begitu juga kalau Anda mengambil SDM. Pembimbing kamu pasti pembimbing skripsinya maksud saya adalah orang SDM, penguji utamanya orang SDM, tapi penguji dua lagi nanti sesuai dengan materi mereka, mungkin finance marketing, mungkin finance MOP atau MOP finance. Jadi jangan Anda anggap udahlah penting lulus mata kuliah ini marketing, SDM, MOP dan finance. Karena ini sampai kamu ujian akhir menentukan sarjana atau tidak, materi-materi ini akan kita uji. Ya. Jadi untuk pokok ini kalau MKDU itu kan nggak akan uji mata kuliah yang dari universitas itu, yang dari fakultas lain, mungkin dari hukum, dari FISIP, dari MIPA dan sebagainya, ya itu tambahan. Kalau mata kuliah pokok ini nanti akan kami uji sampai ke kompre di ujian terakhir untuk menentukan Anda lulus menjadi sarjana atau tidak. Oleh karena itu saran saya untuk mata kuliah pokok tolong agak lebih perhatikan, terutama referensinya. Ya, kalau referensi kemarin saya sarankan Mondi, tapi biasanya saya bikin soal, saya nggak ngambil dari Mondi aja. Mungkin dari Scholar, mungkin dari Nu, mungkin dari Robert Almatis, mungkin Gary Dessler, dan saya nyampaikan pun itu biasanya tergantung topik. Kalau misalnya untuk karir dan training, saya lebih suka dengan Gary Dessler, lebih komplit untuk saya. Kalau kompensasi saya lebih suka dengan dengan Mondi. Tapi kalau untuk yang lain, Robert Almatis lebih baik. Kadang Mondi juga lebih baik. Nu juga lebih baik. Gitu. Jadi biasanya saya combine aja. Nah, saran saya juga boleh Anda ini mungkin bisa pinjam untuk pendalaman. Ya. Jadi materi jangan sampai kayak SMA. Biasa kalau ujian itu sudah diajarkan. Kalau di PUBG enggak. Yang penting dosen pengasuhnya sudah nge-sharekan materinya, referensinya. Anda baca atau tidak, itu nggak ada urusan. Karena sistem SKS itu, ya, satu SKS itu 50 menit tatap muka yang kayak kita sekarang nih. Mau online atau offline, itu 50 menit. 60 menit itu per SKS, per minggu. 60 menit mandiri. Anda belajar sendiri lebih banyak dibandingkan tatap muka dengan dosen. 60 menit lagi terstruktur, tugas segala macam. Jadi kalau satu SKS itu 50 menit tatap muka dari dosen, 60 menit mandiri, 60 menit terstruktur, tugas. Jadi 2 kali lipat lebih itu ada sendiri yang nyari. Dalam bentuk tugas, dalam bentuk belajar sendiri. Per SKS. Jadi Anda tinggal hitung aja, kalau ambil 20, berarti per ini gitu ya. Saya pikir itu aja ya, kalau nggak ada komentar ya. Ya, saya tutup. Sampai ketemu minggu depan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya dari saya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.